Ya halo, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Bingung ya jawabnya apa ya, siang apa sore? Oke, terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio 2 ini dan kita akan berdiskusi. Tentu temanya sangat sangat menarik untuk kita sama-sama simak, tapi sebelumnya teman-teman mungkin pada tahu ya, 2 hari yang lalu tuh ada hari apa, ada yang tahu nggak? 2 hari yang lalu 22 Juni. Ulang tahun Jakarta, betul. Ulang tahun Jakarta yang ke-496. Jadi cukup tua ya sebenarnya kota ini. Jadi izinkan saya untuk kasih pantun sedikit aja boleh ya? Abang-abangan ya, nggak apa-apa. Oke, belum. Makan soto Betawi di Duren Sawit. Selesai makan terbang ke Malaysia. Artinya gitu dong. Selamat datang di Indonesia Net Zero Summit. Mari diskusikan masa depan iklim Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi sedikit kembali tentang Jakarta yang ke-496. Kota kita ini memang sudah cukup tua sebenarnya. Meskipun kita melihat ada banyak kemajuan, tapi di sisi lain juga ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh kota Jakarta. Termasuk diantaranya teman-teman mungkin tahu ya, agak panas gitu selama, ini sekarang juga panas gak ngerasanya? Panas ya, tapi mungkin karena AC kalau ini, bukan karena iklim di Jakarta. Tapi kalau kita lihat lagi kota Jakarta, polusi udara itu mungkin jadi salah satu makanan sehari-hari ya teman-teman semua. Apalagi kalau kita berangkat dengan kendaraan yang terbuka gitu ya, kita mungkin harus menghirup polusi udara setiap hari. Dan sayangnya memang polusi udara di DKI Jakarta itu bukan hanya disebabkan oleh kendaraan bermotor, tapi juga salah satunya adalah PLTU batubara. Itu yang berhubungan tentang masalah energi dan hari ini perlu kita bahas sama-sama. Teman-teman semua, sebelum saya memulai diskusinya, saya hari ini mengenakan batik khas Betawi dengan motif tumpal. Kalau kita mau sama-sama memaknai tentang budaya, motif tumpal ini sebenarnya digunakan oleh orang Betawi untuk tolak bala atau menolak bencana gitu. Dan lebih dalam lagi teman-teman mungkin melihat di sini ada motif berupa gambar segitiga. Apa artinya? Segitiga dalam motif tumpal ini dimaknai sebagai keselarasan antara manusia, Tuhan, dan semesta alam. Sangat dalam ya. Jadi bahkan budaya kita sudah mengenal yang namanya keselarasan antara manusia dan semesta alamnya hingga akhirnya motif tumpal ini membuat sudut terbuka yang diharapkan apabila kita mencapai keseimbangan tadi, kita mencapai sebuah kebijaksanaan. Gitu. Pertanyaannya, sudah bijaksanakah kebijakan kita untuk bisa tackling isu climate hari ini? Hari ini kita akan membahas bukan hanya tentang masalah Jakarta, tapi lebih luas lagi di Indonesia, yaitu bagaimana sebenarnya menciptakan lingkungan politik di Indonesia yang pro iklim. Karena kita tahu batubara erat sekali dengan banyak pejabat publik di Indonesia gitu ya. Nah, kita akan diskusikan bersama-sama semuanya. Baik, dengan tema yang sangat menarik, kita juga memiliki narasumber yang tentunya sangat menarik juga teman-teman. Tapi sebelum mulai, saya izin minum dulu karena Jakarta agak panas ya. Gimik. Oh, iya. Oke, kita akan mulai teman-teman. Saya akan panggilkan 3 narasumber dengan backgroundnya masing-masing. Pertama, beliau adalah seorang direktur eksekutif Yayasan Indonesia Cerah. Kita langsung panggilkan Kak Adityani Putri atau Mbak Ditri. Silahkan Mbak, maju ke depan. Yes, boleh Mbak Ditri duduk dulu diminum karena panas Jakarta. Oke, selanjutnya kita juga punya narasumber yang mungkin juga sudah teman-teman ketahui, seorang pendiri dan CEO dari Think Policy Indonesia. Kita panggilkan Kak Andita Firseli Utami atau Kak Aflut. Yes. Dan selanjutnya, beliau yang sering muncul di televisi juga kalau teman-teman suka lihat ya, tertutup terbuka. Beliau merupakan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Kita panggilkan Mbak Titi Anggraini. Oke. Line up yang sangat menarik ya teman-teman semua. Kita punya panelis perempuan yang tentunya bisa menyampaikan perspektifnya dari isu iklim dan juga isu politik. Oke, apa kabar Mbak semua? Baik? Baik. Baik, oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, jadi sebagai pembuka teman-teman semua, kita mengetahui bahwa saat ini Indonesia akan menuju masa politik yang ya cukup monumental gitu ya.
karena 5 tahun sekali, yaitu di tahun 2024. Tapi kita sudah mulai merasakannya sekarang ya, geliat-geliatnya gitu. Apalagi Mbak Titi udah ngomongin nih proporsional tertutup, proporsional terbuka segala macam. Tapi apa yang lebih dalam lagi daripada itu adalah implikasi hasil pilihan politik kita hari ini ternyata akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang kita rasakan di masa depan gitu. Jadi apa yang akan kita tentukan ternyata menimbulkan implikasi-implikasi masalah-masalah ataupun justru benefit-benefit yang bisa kita rasakan pasca momen pemilu itu nanti. Nah, hari ini kita akan membicarakan lebih detail mengenai masalah iklim sekaligus juga masalah politik di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai ke sana, mungkin saya ingin bertanya dulu sama Mbak Ditri gitu ya. Mbak Ditri nih, mungkin nanti bisa sambil kenalan juga Mbak. Tapi pertanyaannya adalah, memangnya saat ini bagaimana sih status quo-nya dan arah kebijakan di Indonesia untuk menanggapi masalah krisis iklim? Kemudian apakah diperlukan suatu lingkungan dan juga proses politik yang kondusif sebenarnya untuk memaksimalkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk diantaranya adalah masyarakat kecil yang paling rentan dan terdampak secara negatif dari krisis iklim ini? Kira-kira itu dulu, silahkan Mbak. Makasih Mas Manik, pertanyaannya banyak banget. Yeah. Kita coba uraikan satu persatu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih bagi FPCI sudah mengundang saya sebagai speaker di sesi yang sangat penting ini, dan terima kasih bagi teman-teman semua sudah hadir ya di sesi ini. Aku mau ini dulu nih, refleksi dulu tadi yang Mas Manik bilang ya, soal pentingnya proses politik ini bagi kebijakan iklim. Tadi di opening kan sudah disebut we are running out of time, ya. Dan specifically running out of time-nya itu selalu diukur karena di tahun 2030 tuh harusnya dunia mencapai milestone tertentu, ya kan? Dan 2050 milestone utama yang direkomendasikan oleh panel ilmuwan dunia itu adalah net zero, ya kan? Ya, makanya temanya ini adalah Net Zero Summit. Jadi 2030 itu adalah sebenarnya 7 tahun dari sekarang, ya kan? Jadi pendek, dan itu sebenarnya 1,5 cycle politik lah ya kalau buat kita ya, karena kita 2024 gitu ya. Nah 2024 memilih pemerintahan baru, pemerintahan di nasional maupun daerah itu untuk sampai 2029. Jadi udah tinggal setahun tuh ke 2030. Yang berarti kebijakan-kebijakan kunci untuk mengantar Indonesia mencapai milestone pertama di 2030 itu harus sudah diletakkan dari sekarang dan diletakkan di pemerintahan yang akan datang, betul bukan? Ya kan? Nah tadi pertanyaannya kebijakannya sekarang gimana status quo-nya? Tanpa harus mungkin terlalu dalam masuk ke situ, udah ada beberapa yang kesebut dari tadi pagi. Pertama adalah ambisi iklim kita masih belum memadai. Artinya target-target yang dicanangkan Indonesia, misalnya yang terjewantahkan dalam Nationally Determined Contribution atau NDC, itu masih banyak yang menilai itu jauh dari apa yang seharusnya kita bisa sumbangkan gitu kan. Di situ tertera 31,89% di Enhanced NDC, tetapi banyak analisis mengatakan bisa lebih gitu loh, dan wajib lebih mengingat status kita dan mengingat potensi kita gitu kan. Lalu kemudian target-target di sektor-sektor tertentu, mulai dari kehutanan, pemanfaatan lahan, sampah gitu ya, dan energi. Itu masih banyak gapnya di mana harus didongkrak gitu kan, harus ditambah lagi ambisinya. Jadi itu tadi satu. Yang kedua tadi udah disebut Pak Dino, komitmennya masih labil gitu ya. Karena kalau misalnya tadi Pak Dino udah menyebutkan banyak faktor, tapi misalnya dari sisi hukum dan ketatanegaraan misalnya kita masih belum punya undang-undang perubahan iklim. Itu contoh ya kan. DPR ini udah mau habis nih masa sittingnya kan, sitting periodnya udah mau habis. Berarti kita harus ngandelin di pemerintahan yang ke depan gitu kan. Bisa nggak pemerintahan yang ke depan mengukuhkan aksi-aksi iklim dalam produk-produk perundang-undangan yang menjadikan itu tuh beneran permanen gitu loh. Kayak model IKN kan ada undang-undangnya. Makanya people are saying bahwa ya it's definitely going to happen, udah ada undang-undangnya. What about aksi iklim? Aksi iklim itu cantolannya itu cuman undang-undang yang undang-undang mengenai ratifikasi perjanjian Paris. That's it gitu kan. Terus yang berikutnya adalah aksi-aksi iklim yang ambisius ini belum terintegrasi dengan pembangunan Indonesia ke depannya,
Dan itu kita bisa lihat di berbagai dokumen pembangunan jangka menengah. Nah ini makanya kita bisa, kenapa proses politik yang ke depan itu jadi penting, karena bukan hanya setiap kali kita milih presiden dan pemerintahan baru itu ya, kita kan akan ada rancangan pembangunan jangka menengah gitu ya, biasanya 5 tahun. Tapi tahun depan tuh juga kita akan ada rancangan pembangunan jangka panjang, RPJP gitu. Kalau RPJMN itu 5 tahun, RPJP itu 25 tahun gitu kan. So this is crucial gitu kan. Si pemerintah baru ini bakal bukan hanya ngeresmiin si RPJMN sampai 2029, tapi juga sampai dengan 2049 ya kalau nggak salah. 2045, pokoknya target. Ya, pokoknya ngelewatin 2045 dikit, makanya nama RPJP-nya Visi Indonesia Emas. That is why si proses politik ini akan menjadi penentu masuk nggak nih gitu ya aksi-aksi iklim ini, dan akan terintegrasi nggak gitu loh sama model pembangunan Indonesia ke depannya. So this is why we need proses politik. Karena tadi ada yang nyebutin ya, bagus banget tuh tadi, saya lupa siapa ya, nyebutin gini. Kalau policy making itu kan setengahnya teknokratis, setengahnya politik ya. Betul. Gitu. Itu bagus banget, itu poin yang bagus banget. Dan untuk memastikan kebijakan iklimnya bagus, berarti bukan hanya keahlian bikin kebijakannya harus secara teknis harus bagus, tapi ada political willingness-nya, ada political support-nya. And this is why proses politik yang baik, yang bersih, yang sehat itu menjadi penentunya. Gitu mungkin untuk sebagai pengantar. Siap, makasih banyak Mbak Ditri, luar biasa ya. Tadi menarik sekali bahwa ternyata Indonesia ini bahkan bukan hanya tidak cukup ambisius, malah pelin-pelan gitu ya. Maksudnya komitmennya tidak jelas. Apakah kita memang punya arah untuk ke arah pro iklim atau justru sebaliknya gitu. Tadi sudah ditunjukkan dengan bagaimana kondisi politik kita, kondisi kebijakan kita gitu ya. Nah sekarang saya mau beralih ke Mbak Titi. Kalau tadi kita udah membahas, kita punya target sebenarnya, ada RPJMN, ada RPJPN, mungkin itu jadi salah satu momentumnya gitu ya. Tapi untuk Mbak Titi, sebenarnya kondisi lingkungan politik kita saat ini itu seperti apa sih? Apakah memang sudah cukup pro terhadap masalah iklim atau justru berkebalikan? Dan apakah kita bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif sebenarnya untuk akhirnya mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang pro iklim juga Mbak Titi? Ya, pertama ini bagus sekali ya, maksudnya bagi saya yang bergerak di isu pemilu dan demokrasi, ini hal-hal yang terasa terputus. Jadi membincangkan isu pro iklim di isu teman-teman pro pemilu dan demokrasi itu rasanya kering sekali gitu. Tapi sebelum lanjut saya mau nyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat kita semua. Tahun 2024 itu adalah tahun politik akbar ya, atau ganti deh, mega politik ya, biar lengkap akbar dan mega. Nanti kalau nyebut akbar, maksudnya saking besarnya ya. Sebagai ilustrasi, di 2024 itu pada 14 Februari kita sering menyebutnya sebagai Hari Kasih Suara begitu. Hari Kasih Suara itu akan ada 580 orang anggota DPR yang kita pilih, yang akan duduk di kursi, maksudnya kursi DPR yang akan kita pilih, lalu 152 kursi DPD yang akan kita juga pilih, kemudian 2.372 kursi DPRD provinsi, dan 17.510 kursi DPRD kabupaten kota. Jadi itu yang menghantarkan kita menjadi ya sangat luar biasa dalam konteks tata kelola pemilu di dunia, sebagai pemilu serentak terbesar satu hari di dunia. Jadi dengan pemilih yang diproyeksikan 203 juta lebih, itu di dalam negeri saja, belum termasuk di luar negeri, memilih 5 posisi sekaligus, yang tadi saya sebut belum termasuk satu posisi yang sangat penting yaitu presiden dan wakil presiden, memberikan tantangan tersendiri. Serentak satu hari pemilih yang sangat besar, dengan provinsi ada 38, 508 kabupaten kota. Jadi bisa dikatakan membayangkan teknisnya saja kita sudah merinding-merinding begitu ya, belum lagi bicara soal substansinya. Tapi apakah kemudian isu pro iklim itu sudah mewarnai lingkungan politik kita? Belum. Jadi kita masih disibukkan dengan persoalan-persoalan yang karena pemilunya rumit, jadi orang lebih banyak bicara bagaimana mengatasi kompleksitas pemilu. Teknis. Ya, teknis. Jadi walaupun teknis itu bisa jadi politis kalau tidak dikelola dengan baik. Karena misalnya anasir-anasir, kalau kita gagal mengelola logistik pemilu, kan tidak akan ada pemilu kalau tidak ada logistik. Betul.
Belum lagi isu-isu yang sifatnya sangat politis sekali. Siapa yang akan menduga bahwa di 25 tahun reformasi kita akan diskusi pemilunya jadi atau tidak. Nah itu kan sebenarnya bagi negara yang bisa dikatakan ya di tengah iklim demokrasi yang sudah sangat terbuka, kita masih diskusi pemilunya jadi atau tidak, presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya agak menjauhkan kita dari substansi. Nah makanya saya suka bilang isu-isu yang sifatnya tadi politik elit itu menjauhkan kita dari politik gagasan, politik program, apalagi hal-hal substantif bicara soal politik pro iklim. Nah karena memang yang asik itu kan bicara debat warung kopi ya. Pemilu jadi atau enggak itu kita 7 hari 7 malam bisa diskusi tuh dengan teori konspirasinya. Iya betul, betul. Nah tetapi bicara politik gagasan itu kan perlu komitmen, perlu pemahaman, perlu bicara sesuatu yang kadang-kadang membutuhkan data. Tapi bicara soal hal-hal yang tadi saya cerita yang menarik, yang adrenalin kita bisa naik begitu ya, itu kan terlihat lebih menyenangkan. Jadi bisa dikatakan agak masih kita punya pekerjaan rumah untuk bicara soal politik pro iklim. Termasuk kalau nonton nih debat-debat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedikit sekali kepala daerah yang ketika bicara visi misi dia punya agenda soal pro iklim. Apakah soal, ya tidak usah jauh-jauh deh, bagaimana mereka merencanakan misal pengelolaan sampah dan seterusnya. Jadi nampaknya itu masih jauh dari pandangan para politisi dan orang-orang yang akan duduk sebagai pembuat kebijakan. Oke, menarik sekali ya, betul. Jadi bahasan-bahasan warung kopi ini memang panjang ya, dan berkali-kali itu jadi pembahasan, bahkan menghabiskan waktu kita untuk akhirnya punya pandangan ke depan. Memangnya Indonesia ini mau seperti apa gitu ya, dan akan melakukan apa saja. Hal yang menarik Mbak Titi, sebelum saya lanjut ke Kak Afu, saya juga mau bertanya, kira-kira sebenarnya adakah cara yang memungkinkan kita untuk menuntut para politisi kita ini untuk akhirnya mereka secara mau tidak mau itu mengikuti kemauan kita gitu. Secara elektoral juga akhirnya pembahasan isu pro iklim ini juga baik gitu untuk mereka. Iya, pertama gini, yang punya suara tuh kita. Politisi itu takutnya 2 aja. 1 dia takut tidak terpilih, yang kedua nggak dapat kursi, ya sama aja ya maksudnya. Kalau partai itu takutnya 2, 1 dia tidak jadi peserta pemilu, alias tidak lolos verifikasi partai politik jadi peserta pemilu, yang kedua dia tidak dapat kursi. Ya sama seperti politisi begitu. Jadi yang paling kita harus sadari adalah kendali itu sebenarnya ada di kita. Cuma kadang-kadang kita ini menganggap wah 1 person 1 vote 1 value, 1 orang 1 suara 1 nilai. Kalau cuma 1 tuh nggak ada harganya gitu ya kira-kira gitu. Jadi kesadaran bahwa pemilu itu memberi makna menurut saya itu harus dibangun dulu pada diri kita. Jadi ketika kita sudah punya kesadaran bahwa pemilu itu punya makna, kita yang menentukan suara itu ada pada kita, mulai kemudian mencari kelompok-kelompok yang punya suara yang sama. Misalnya Mbak Afu kan punya think policy gitu ya. Kalau saya tuh sama teman-teman tuh berusaha untuk membangun relasi dengan teman-teman BEM, teman-teman OSIS untuk kemudian pertama lebih peduli pada apa yang dibawa oleh partai. Teman-teman tahu nggak? Partai politik peserta pemilu 2024 yang 18 partai untuk nasional ditambah 6 partai politik lokal di Aceh. Jadi Aceh ada partai politik lokal ada 6. Itu sudah ditetapkan sejak 14 Desember 2022. Tapi pertanyaan saya, teman-teman sudah tahu belum sih mereka bawa visi misi program apa? Rata-rata kan tidak ya. Jadi dalam konteks itu saja saya sudah melihat kami merasa ada keterputusan antara apa yang harusnya diperankan partai politik di pemilu dengan kita sebagai pemilih yang harusnya mendapatkan paparan informasi. Jadi yang pertama menurut saya kesadaran bahwa kita punya pengaruh, suara kita yang memberi makna pada keberadaan mereka nanti, kita yang memutuskan mereka jadi atau tidak, itu harus dilengkapi 1 dengan membangun aliansi strategis. Apakah kelompok hobi, kelompok isu, kelompok lebih levelnya meningkat lagi, advokasi yang mau didorong, misalnya pro iklim, dan yang kemudian adalah akses pada informasi yang memadai. Karena kebanyakan saya interaksi dengan teman-teman OSIS di Jabodetabek ya, melatih mereka untuk menjadi pemantau pemilu. Kebanyakan ternyata keluhan terbesar adalah kesulitan mendapat akses pada informasi. Jadi kemauan itu ada, kemudian kelompok sudah terbentuk tapi informasi tidak tersedia. Nah, saya terutama gini, pemilu itu bukan cuma hari H.
kita harus mulai ngawal dari sekarang. Misalnya soal isu pro iklim. Kan PPATK bilang ya, ada sekian triliun dana-dana ilegal sumber daya alam mengalir pada para aktor politik. Nah, untuk tahu soal hal-hal seperti itu bukan soal kita tahu saja mereka bawa apa, tapi mereka ditopang oleh dana yang bersih atau enggak sih? Kalau dari awal saja mereka ditopang oleh dana yang tidak bersih, jangan berharap kebijakan mereka adalah kebijakan yang bersih. Kalau sejak awal saja mereka ditopang misalnya oleh dana-dana ilegal, jangan pernah berharap mereka punya visi besar soal pro iklim, soal Indonesia ke depan. Nah, itu yang menurut saya yang bisa kita rebut ya. Pertama merebut pemahaman itu, yang kedua bagaimana mengorganisir kelompok supaya kesadaran itu meluas, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi sebagai basis kita menjadi warga negara yang aktif. Oke, nice. Makasih banyak Mbak Titi, ini jawaban yang sudah sangat komprehensif ya, bagaimana akhirnya kita bisa merespon dan mengambil sikap sebagai masyarakat untuk akhirnya kita yang justru mendrive pemilunya itu arahnya kemana, bukan justru para politisnya nanti gitu ya. Oke, menarik, ini ingin memperdalam dari jawaban Mbak Titi untuk Kak Afu. Kalau dari Kak Afu sendiri, kira-kira perspektif kondisi politik seperti apa yang justru kompatibel untuk menopang ekonomi dan juga masalah lingkungan kita? Dan gimana cara mencapainya? What are the strategic steps and who are the key players? Kalau gue bisa menjawab pertanyaan ini kayak Indonesia selesai ya. Ini kayak pertanyaan besarnya gitu yang dikasih. How do we fix this gitu kan intinya. Yes. Jadi mungkin aku mau mulai dengan mau ngasih konteks timeline dulu gitu ya. Apa sih tadi dibilang ini tahun yang penting gitu ya. Ini tuh tahun apa sih? Dalam konteks aksi iklim, 10 tahun ke belakang adalah waktu secara politik ya, waktu meng-establish motivasi dan urgensi. Kalau kita lihat ke belakang ya, jadi banyak aktivisme iklim dalam konteks dikaitkan dalam politik itu masih dalam konteks kita perlu aksi iklim gitu. Maksudnya kenapa masih, jadi aktivisme itu jadi tentang kayak aksi iklim, ayo aksi iklim, aksi iklim. Sekarang kalau misalnya kita lihat dan nanti jam 4 sore bahkan politisi-politisi akan hadir katanya bahkan akan ngomongin iklim. Menurut saya 10 tahun ke depan adalah waktu periode politik untuk ngomongin solusi iklim yang tepat. Saya sebenarnya kalau being ini ya apa adanya benar bahwa masih banyak PR-nya. Tapi menurut saya iklim atau lingkungan sebagai currency itu sudah sampai di titik di mana politisi mau ngomongin. Beda banget sama 10 tahun ke belakang gitu ya. Saya bekerja di sektor ini mungkin 10 tahun ke belakang saya kerasa banget dulu tuh masih ayo dong ngomongin iklim. Iklim itu pertanyaan terakhir di debat terakhir presiden gitu. Sekarang ada acara berkaitan dengan iklim, calon-calon presiden atau yang masih mau membakal calonkan diri mungkin atau mau main di ininya tuh udah datang. Permasalahannya tinggal siapa yang punya solusi iklim yang tepat. It's a whole other game. It's a whole other game. Jadi aku mau ajak teman-teman buat bangun bahwa yang kita cari bukan politisi yang bilang saya akan melakukan aksi iklim, bukan. Semuanya bisa ngomong gitu dan semuanya tahu orang muda peduli, menurut saya. Sekarang tentang siapa yang solusi iklimnya, misalnya adalah bentuk kapitalisme baru. Siapa yang solusi iklimnya adalah solusi lama, bukan solusi tapi diumpetin sebagai solusi gitu. Jadi jangan mau kita dibodoh-bodohi. Tahun ini tuh jauh lebih penting bahwa kita memahami apakah benar misalnya kota Jakarta punya masalah, apakah benar solusinya pindah ibu kota? Misalnya kita punya masalah transportasi sistem gitu. Siapa yang punya program untuk bangun transportasi publik gitu. Jadi kita perlu jadi gitu. Currency-nya sangat berbeda Kak Manik menurut aku tahun ini gitu ya. Jadi ini alasannya kita anak muda generasi, wah beda sih kita teman-teman jauh lebih muda. Itu punya PR lebih sulit untuk bisa memahami bukan sekedar ayo kita perlu aksi iklim, tapi jangan mau dibodohi dengan aksi iklim yang salah. Itu. Nah masalahnya dengan era informasi yang sangat flooded kayak gini, bayangin kita punya lebih banyak website buat bandingin kalau mau beli iPhone atau Android handphone yang A, B, C bisa kita compare secara jembreng. Tapi kita nggak punya mekanisme yang sama untuk ngebandingin solusi-solusi yang ditawarkan tiap partai. Atau kita nggak punya mekanisme yang sama dan sesimpel itu untuk ngebandingin antar calon presiden. This is crazy. Milih presiden dan partai yang dengan program yang tepat jauh lebih monumental terhadap hidup kita daripada beli handphone yang benar atau salah. Beli handphone yang benar atau salah itu mungkin teman-teman ngeluarin 5 juta, berapa 3 juta gitu ya. Ya mungkin rugi kalau salah beli 3 juta, 5 juta. Milih presiden yang salah, milih partai politik yang salah dan anggotanya di dalamnya tentu saja dampaknya ratusan triliun ya Kak Manik. Bayangin APBN itu 2.000 sampai 3.000 triliun tiap tahunnya. Itu uang yang at stake gitu. Bukan cuma milihin komparasi handphone aja gitu. Jadi berangkat dari sini kami, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang bijak memilih. Siapa yang pakai shout out to bijak memilih, thank you. Bijak memilih pada intinya adalah website
kayak gitu buat bandingin handphone satu sama lain, tapi ini buat bandingin isu dan partai dan kandidat presiden. Jadi please watch us out, kita masih ngembangin website bijakmemilih.id. Kalau teman-teman ada handphone sekarang di tangannya boleh sambil dibuka bijakmemilih.id. Kita adalah gabungan antara teman-teman yang melakukan riset isu-isu riset 15 isu dari 5 isu dan 15 sub isu yang berdasarkan berbagai survei dianggap penting untuk orang muda, dan kita jembrengin sesimpel-simpelnya apa saja historical votes dari para partai terhadap isu-isu tersebut. Jadi nggak kayak nggak di level itu, udah langsung spesifik. Teman-teman tahu apa aja kira-kira undang-undang yang keluar selama 5 tahun terakhir yang berhubungan dengan isu krisis iklim atau lingkungan? Ada 3. Ada yang mau nebak apa aja undang-undang yang berhubungan? Atau yang dibahas lah, masuk prolegnas gitu. EBT, yang kedua belum keluar benar, jadi yang masuk prolegnas lah ya. Terus yang kedua Minerba benar, Argo Cipta Kerja tentu saja, dan Ibu Kota Negara arguably ya, itu juga isu lingkungan. Nah di website Bijak Memilih teman-teman bisa lihat spesifik voting history dari partai terhadap undang-undang tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman cari tahu isi undang-undangnya itu apa gitu, bisa lihat spesifik partainya, partai Kamanik belum ada, tapi partai-partai yang kemarin sudah terpilih itu vote-nya for or against topik-topik tersebut. Jadi tadi mungkin menanggapi sedikit yang Mbak Titi sampaikan gitu ya, ketika kita ngomongin program ke depan, it's very easy to lie. Kayak ngomong tuh cheap, kayak bisa bilang mau ngelakuin apa. Makanya di Bijak Memilih kami fokusnya pada historinya. Jadi kayak secara sejarah beneran mereka vote untuk program atau keputusan yang sesuai dengan komitmen lingkungan atau tidak. Karena kalau teman-teman mau pilih calon suami gitu ya, mau nyari pacar gitu, tentu saja yang matter adalah apa yang sudah dilakukan ya. Bukan sekedar ke depan, meskipun dua-duanya penting gitu. Jadi perlu punya program yang baik dan juga ke belakang perlu baik gitu. Jadi satu, tadi kalau ditanya Kak Manik, jadi apa sistem politik yang diperlukan untuk mengarah tuh nomor satunya adalah informed electorates. Kitanya sendiri perlu naik kelas. Kita perlu graduate dari sekedar menyukai atau paham politik atau mengikuti politik dari sekedar yang ini kayak kandidatnya baik atau nggak baik, tapi kita benar-benar menyelami juga substansinya. Dan itu capek. Kita harus akuin dulu ya, itu jauh lebih capek gitu, nggak nyaman. Tapi makanya Bijak Memilih hadir karena pengen bantu proses yang capek itu untuk nggak capek. Pertama, a little less capek daripada buka undang-undangnya satu-satu terus ngecek partainya vote-nya apa gitu. Dan yang kedua, supaya teman-teman nggak ngerasa sendiri gitu. Jadi ini emang kita pengen jadiin movement dari orang-orang yang ngerasa enough is enough, we need better politics buat Indonesia gitu. Dan kita sebagai voters, sebagai elektorat udah mau naik kelas gitu. Tolong para politisinya juga ikut naik kelas bersama kami gitu. Itu yang pertama dari demand. Jadi kan ini supply demand ya. Nah sekarang masuk ke dari supply-nya sendiri gitu. Apa reformasi yang perlu terjadi di proses politik, di partai politik sehingga mekanismenya atau proses ini jadi benar-benar mendorong solusi-solusi yang tepat gitu ya untuk iklim. Nah, yang pertama tentu saja yang jadi penting sekali tadi sudah dibahas, sudah disebut juga adalah ini ya. Jadi di satu sisi pendanaan politik, kami baru buat konten juga kemarin di Bijak Memilih gitu ya tentang bagaimana pendanaan politik itu punya pengaruh yang sangat besar tentu saja dengan politik balas budi dari partai terhadap terhadap yang membantu mendanai, membiayai politik tersebut gitu. Di satu sisi tanpa menyalahkan partai, proses politiknya sendiri juga transactional cost-nya tinggi sekali gitu. Jadi memang ada insentif langsung untuk jadi butuh biaya banyak gitu untuk berpolitik gitu. Betul. Kan sebenarnya kan kalau biaya berpolitiknya jauh lebih rendah, misalnya information spread itu jauh lebih simple atau mungkin kompetisinya nggak sebanyak ini atau sebagainya, itu bisa jadi biaya transaksinya lebih rendah sehingga ketergantungan terhadap pendanaan politik juga bisa jadi dikurangi. Jauh lebih rendah misalnya. Jadi satu tuh pendanaan. Jadi gimana caranya kalaupun masih tinggi biayanya, pendanaan politik itu bisa dibuat transparan. Gitu. Jadi benar-benar kita nggak masalah ya. Ini bukan bahwa politik nggak boleh fundraise, tentu saja itu bagian dari proses politik ya. Tapi bagaimana caranya kita memastikan transparansi bahwa tidak ada misalnya titipan-titipan di dalam prosesnya. Yang kedua tentu saja adalah orangnya. Proses kaderisasi di dalam partai politik yang harus jauh lebih tersistematis gitu. Jadi banyak banget kita ngelihat akhirnya proses kaderisasi yang orang-orang yang muncul tiap tahun politik aja. Jadi
Kalau kaderisasi kan sebenarnya di-train nih, jadi direkrut dulu, dilatih dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang politisi atau untuk menjadi seorang pembuat kebijakan. Kemudian mungkin tahun ini mereka 5 tahun lagi mereka belajar dari hal yang sebelumnya dan seterusnya, itu kan kaderisasi. Hari ini karena balik lagi tadi sistem politiknya, ada insentif untuk sekedar merekrut yang sudah punya fame atau sudah punya sumber daya. Balik lagi tadi ke transaksi politiknya biayanya tinggi dan harus dikenal masyarakat, jadi akhirnya insentifnya untuk yang terkenal untuk masuk. Apakah terkenal udah pasti tidak berbasis merit, udah pasti nggak bisa juga enggak gitu kan. Cuma artinya harusnya urutannya tepat gitu. Jadi artinya kompetensi dulu, baru mungkin bagus kalau dia udah ada social capital ya kan. By all means orang yang udah punya social capital harus masuk gitu. Dan kalau mereka punya sumber daya even better gitu. Tapi artinya urutannya harus tepat agar proses kaderisasinya baik. Terakhir Kak Manik sekaligus menutup. Jadi udah tadi biaya politiknya, proses kaderisasinya harus baik. Terakhir adalah di dalam, ini yang selalu jadi pertanyaan itu setelah terpilih kan. Betul. Seperti apa budaya di dalam partai politik setelah kandidatnya terpilih gitu. Apakah benar kandidat tetap memiliki kuasa, kan sebenarnya dikasih kuasa kan yang terpilih dong harusnya. Jadi dia punya basis voters di dapilnya, harusnya dia yang bisa menyuarakan benar-benar apa yang dibutuhkan oleh dapilnya. Yang terjadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu, di dalam DPR itu teman-teman setelah terpilih ada namanya fraksi ya. Jadi tiap partai itu punya gengnya sendiri di dalam DPR. Dan ada budaya yang membuat fraksi itu harus selalu voting as a whole. Jadi anggap aja teman-teman masuk ke dalam sebuah partai nih, udah masuk ke dalam fraksinya. Bisa jadi individually kamu misalnya setuju atau gak setuju sama RUU EBT gitu misalnya. Tapi fraksinya bilang gak bisa, vote-nya harus sesuai dengan misalnya ngikutin fraksi ini gitu. Artinya kekuasaan tiap anggota itu kalau partainya sendiri belum mereformasi budaya mereka, bisa terbatas pada prakteknya. Belum lagi terakhir ada mekanisme pergantian antar waktu, di mana aku baca undang-undangnya, jadi aku benar-benar baca bahasa undang-undangnya, harusnya pergantian antar waktu. Jadi pergantian antar waktu itu kalau anggota DPR atau DPRD, DPRD bisa juga ya? Aku pokoknya DPRD juga bisa digantikan di tengah periode mereka menjabat. Harusnya bisa karena sakit, karena urusan keluarga, karena meninggal dunia. Tapi ada lagi satu pasal spesifik bilang sesuai dengan ketentuan dari pemimpin partai politik. Betul, ya. Jadi ketika melanggar. Kapanpun pemimpin politik yang merasa kamu melanggar atau tidak sesuai dengan apa yang saya mau, kamu bisa diganti. Jadi partai memiliki kekuasaan yang sebegitu besarnya di dalam setelah orangnya terpilih. Jadi bisa jadi kita punya harapan besar nih terhadap anggota-anggota yang udah kita liatin satu-satu. Tapi jangan lupa kita harus demand juga untuk partainya mengubah budaya kaderisasi tadi, transparansi biaya politik dan juga menjaga proses teknokratis yang harusnya terjadi setelah orang tersebut terpilih, bukan nanti bisa sekedar misalnya di PAW gitu. Nah, jadi penutupnya ini lagi iklan lagi di Bijak Memilih fase 2. Teman-teman bisa cek di akhir Juli kita rencananya launch, bisa follow @bijakmemilih_id di semua platform. Kita akan bikinin kayak Instagram profile buat semua partai. Di mana teman-teman bisa klik dan bisa ngelihat berbagai informasi cepat tentang semua partai. Jadi bisa di compare kayak tadi ngecek handphone gitu. Misalnya berapa persen dari partai ini yang perempuan, yang under 40, yang Gen Z. Apakah partai ini misalnya data korupsinya in the past seperti apa antar partai bisa dibandingin. Dan juga stance posisi mereka terhadap berbagai isu yang tadi dibilang. Jadi hanya dengan kita mengadres, kalau aku ekonom sebenarnya background aslinya, ada namanya information asymmetry. Jadi informasinya asimetris antara pembeli, makanya pembeli kalau nggak beli barang paling bagus itu gara-gara asymmetric information biasanya. Nah kita mau ubah ini biar informationnya jadi simetris lewat Bijak Memilih, di mana kita kasih informasi, kita risetin buat teman-teman tinggal lihat aja dan bisa langsung pakai dan mudah-mudahan bisa bikin voting decision yang tepat untuk aksi iklim yang lebih baik Indonesia ke depan. Oke, Thank you. Thank you Kak Afu, nice move ya, menarik. Jadi kita butuh e-commerce untuk politisi ya, kita lihat siapa nih kira-kira ya. Bagus yang mana? Nah itu tadi menarik ya teman-teman semua bahwa udah dibahas secara politik dan menyeluruh gitu. Bahkan kalau teman-teman ingat di beberapa waktu yang lalu ada yang ngomong Korea itu, ingat ya? Nggak ingat ya? Oke. Ya kita ini tidak bisa mengubah apa-apa kecuali ketua partai, ketua umum yang bilang gitu. Ada yang ingat? Ya, katakanlah Bambang Pacul. Oke. Oke, sebut juga akhirnya ya. Jadi
tadi kita sudah membahas dari A sampai Z bagaimana kondisi iklimnya tadi Mbak Ditri sudah menjelaskan, bahkan kebijakannya atau polosinya itu sudah terlihat, tapi sayangnya kita tidak cukup ambisius, bahkan bisa dibilang tidak punya komitmen yang kuat gitu ya. Di sisi lain secara pemilu kita juga melihat ternyata banyak sekali celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan, entah itu oleh industri ataupun partai politik untuk akhirnya tadi bisa masuk menyusupinya, masuk yang tadi Kak Afu bilang lewat adanya balas budi gitu ya. Balas budi yang yaitu bisa kita sebut sebagai conflict of interest. Akhirnya kebijakan ke depan berhubungan juga dengan urusan-urusan finance yang terjadi saat ini gitu. Oke, karena saya ingin memberikan ruang partisipasi yang bermakna buat teman-teman, kita mungkin ada sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa kembalikan lagi ke narasumber. Ada yang ingin bertanya? Boleh? 3 orang, 1, 2, 3. Oke. Silahkan namanya dan juga pertanyaannya apa. Boleh ditujukan ke semuanya atau salah satu, silahkan. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anissa. Kebetulan saya sekarang bekerja di salah satu sektor renewable energy yang masih 12% ya. 12% dari target kita 12%. Karena di sini saya posisinya masih sangat awam di dunia public policy, but sangat sadar juga bahwa dalam praktisnya pun kami di industri sangat-sangat tergantung gitu atas apa kebijakan yang diputuskan oleh pihak legislatif. Ingin bertanya mungkin bisa ke tiga-tiganya, kebijakan tentang pro iklim ini sebenarnya harus dijalankan seperti apa? Apakah kita memilih kebijakan yang bisa dibilang reformis, bisa dibilang ekstrim gitu? Atau memang kebijakan yang nantinya dijalankan atau pilihan-pilihan yang lebih adaptif gitu? Yang kita semua pengen tujuannya on track gitu, sesuai dengan target yang disampaikan oleh ilmuwan dan lain-lain. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya karena masih dekat juga dengan dunia mahasiswa, baru lulus ya 1-2 tahun yang lalu, ingin tahu aja kira-kira kalau misalnya sebagai masyarakat atau yang masih jauh gitu dari diskusi ini atau yang mungkin tidak tahu gitu apa itu net zero, mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak ini semua bisa menyampaikan 3 poin yang bisa kita harus kita maksimalkan supaya every single Indonesian citizen should understand this gitu. Misalnya 3 poin tentang climate awareness gitu. Misalnya ya randomly ketemu orang terus kita quick education. Okay, this one has to understand at least 3 things about climate. Mungkin itu sih yang pengen saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Anissa. Oke. Saya tampung dulu ya biar sekalian langsung 3 pertanyaan, gak apa-apa kan ya Mbak? Oke. Pertanyaan kedua dulu, boleh? Oke, selamat siang Mbak Ditri, Mbak Futami, dan Mbak Titi. Perkenalkan saya Pandu. Saya kalau ngomongin tentang politik Indonesia tahun 2018-2019 awal itu join dengan Asosiasi Energi Surya Indonesia, or AESI. Dari 2019 sampai sekarang masih member. Waktu itu sempat ada di posisi communication signifikan. Tapi sekarang makin ke belakang udahlah member aja gitu. Karena dari 2019 sampai sekarang 2023 isunya, bottleneck-nya, problems-nya masih sama di situ-situ aja gitu. Jadi kayak capek banget ya ngurusin untuk policy terus advokasi ke pemerintahan gitu, regulation itu capek banget. Akhirnya di 2021 sama teman-teman bikin venture builder untuk climate tech namanya Ecosystem sampai sekarang. Jadi capek ngurusin regulasi, akhirnya ngurusin startup aja gitu, bisnis banget. Nah dari situ dari poin-poin tadi untuk gimana kita bisa partisipasi, membangun untuk policy making di Indonesia untuk pro iklim, belum disentuh bagian ekonominya gitu. Ekonomi hijau itu bagaimana sih? Karena sampai sejauh ini yang terlihat, yang ini pandangan pribadi ya, nggak tahu boleh dibenarkan atau enggak juga, bahwasanya pembuatan policy banyak yang at the end ada interestnya di belakangnya gitu. Apakah yang partai ini punya tambang apa, atau partai yang ini menguasai sektor apa, bahkan
katakanlah renewable energy itu ada yang ngedrive juga mungkin di partai tertentu karena mungkin mereka mempunyai aset di sana gitu. Ujung-ujungnya apa? Ekonomi gitu. Nah, untuk kami ini yang di sini kan yang pekerjaannya macam-macam ada di corporate atau mahasiswa dan lain sebagainya, apa nih yang bisa kita lakukan yang kaitannya terhadap ekonomi karena mungkin kalau ngambil ke arah policy agak jauh nih gapnya gitu. Sehari-hari kita nggak mengerjakan policy, tapi arahnya untuk mencari ekonomi, apa nih yang kita bisa drive untuk ke arah sana? Ekonomi hijau itu seperti apa? Apakah memang benar ekonomi itu menjadi landasan untuk policy making atau bisa dibantah? Oh enggak mas, sebenarnya ekonomi enggak terlalu berpengaruh. Silakan. Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih banyak Mas Pandu. Oke, boleh. Selanjutnya ke penanya ketiga yang di atas tadi kalau nggak salah ya. Boleh angkat tangan lagi tadi? Ya, boleh Mas. Ya, terima kasih Mas Manik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman. Perkenalkan saya Ko Fajar Setiawan. Saya ya bergiat di teman-teman desa, Bapak dan Ibu atau ini Mas-mas dan Mbak-mbak semua. Mbak Titi, salam kenal. Sebelumnya pernah kegiatan Mbak 2019, dulu staf Mbak Titi di Perludem. Waktu itu saya masih ITB, masih mahasiswa. Nah sekarang udah kerja ya wira swasta dan LSM. Kebetulan kami berkegiatan dengan teman-teman Kades, Bumdes dan lain-lain. Jadi silakan kalau ada yang mau berinvestasi ekonomi biru, hijau dan ke desa bisa nanti kita koordinasi lah. Yang pertama mungkin gini Mas, Mbak. Jadi persoalan politik dan lingkungan ini kan dilematis ya. Jadi ini ke Mbak Ditri juga dan Mbak Afu. Mungkin enggak ya, satu ya, kita bisa melakukan regenerasi aktor. Artinya dalam konteks gerakan-gerakan lingkungan ini kan nyebar nih. Ada yang konteksnya di tiap desa, ada yang konteksnya dalam konteks LSM internasional atau nasional gitu. Ini kan banyak nih ya. Tapi kalau tidak ada orang seperti Manik nyalon, ya nggak ada figur-figur regenerasi orang-orang yang bisa mengisi itu gitu loh. Jadi mungkin nggak ya regenerasi aktivis lingkungan atau ya mungkin ya saya banyak ini sekarang juga menemani anak-anak muda yang memang dulu masih satu visi, terus sekarang juga sudah ya aktif juga dulu di BEM. Jadi nyalon sekarang kayak Manik, mungkin 2 tahun atau 3 tahun di atas Manik juga nyalon Mbak. Tapi betul Mbak, setelah dia masuk partai, tumpul gitu loh. Jadi nggak ada gagasan-gagasan yang dulu dia pernah kita perdebatkan. Nah itu gimana caranya menumbuhkan regenerasi idealisme, regenerasi aktor, agar tetap terus ideal gitu dalam konteks pergerakan lingkungan. Nah yang kedua mungkin, ini juga nyambung Mbak Titi, bisa enggak ya Mbak, kita bisa memberikan aspirasi ataupun sistem yang lebih inklusif ya dalam konteks pembangunan desa gitu Mbak. Apalagi desa dan lingkungan ini kan ya kita banyak bicara tentang lingkungan di perkotaan, kenapa enggak di desa langsung gitu loh. Karena di pertambangan ada di desa, semuanya kehutanan ada di desa. Tapi sektor ini jarang yang kita berdiskusi lebih gitu, bahkan kepala-kepala desa ini juga sudah membentuk koloni dan dia langsung hierarkinya juga ada di orang-orang partai gitu. Jadi saya tetap percaya pemilu akan keren, tapi di satu sisi gimana cara menumbuhkan idealisme lingkungan untuk para pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua. 3 pertanyaan dan luar biasa ya. 3 penanya, maksud saya ada pertanyaan ada beberapa. Nanti bisa disambung, saya ulang dulu ya. Supaya nanti bisa langsung dijawab sama masing-masing narasumber. Nanti bisa dari Kak Afu dulu, kemudian Mbak Titi dan nanti Kak Aditri. Pertanyaan dari Anissa, kalau nggak salah yang pertama adalah bagaimana kemudian kebijakan publik ini itu bisa pro iklim sebenarnya idealnya seperti apa? Apakah yang reformis atau cukup ekstrim? Apakah kita perlu adaptasi saja atau benar-benar mengubah secara total? Mana yang lebih ideal? Kemudian kedua adalah 3 poin apa, mungkin 3 kata apa, katakanlah nanti bagaimana menyederhanakan masalah iklim ini kepada masyarakat awam, gitu ya kira-kira. Oke, itu ya pertanyaan keduanya. Kemudian dari Mas Pandu, kalau kita bicara tentang green economy atau ekonomi hijau,
apa sebenarnya interest politik yang bisa kita siapkan, karena biasanya ada politisi-politisi itu yang memang sudah punya, tadi ya kita bilang ada industrinya masing-masing, sehingga balik lagi ekonomi yang malah mendrive kondisi politik. Bagaimana seharusnya atau bagaimana idealnya sebenarnya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Fajar, mungkinkah kita melakukan regenerasi politik, tapi di sisi lain pada akhirnya kenyataannya biasanya yang sudah masuk ke dalam partai politik itu tidak lagi punya suara yang cukup kuat gitu ya, ketika mereka sebelumnya menjadi aktivis misalnya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menguatkan masyarakat desa supaya mereka juga lebih aware tentang masalah politik dan juga masalah lingkungan, karena biasanya justru eksploitasi alam, sumber daya alam itu banyak terjadi di daerah desa gitu ya kira-kira. Oke, kita bisa mulai dulu dari Kak Afu mungkin, silahkan Kak, boleh dipilih pertanyaannya, silahkan. Baik, menarik banget pertanyaannya. Mungkin dari yang pertama dulu tadi, mungkin apa ya, reformis versus adaptif ini. Kalau misalnya teman-teman baca buku apa sih BPUPKI ya, yang persiapan kemerdekaan Indonesia itu, ada bukunya di beberapa rapat gitu ya, dibilang bahwa jadi para founding fathers kita tuh membayangkan bahwa partai politik itu fungsinya, kayak Muhammad Hatta deh kalau nggak salah yang bilang, fungsinya adalah sebagai wadah arus pemikiran, kata gitu. Jadi semestinya gitu, proses politik memang adalah pertentangan arus pemikiran. Jadi ketika tadi Mbaknya bilang reformiskah atau adaptif, jadi yang saya dapat mungkin abrupt atau gradual gitu ya pilihannya, itu kan trade off sebenarnya. Jadi artinya kalau kita pilih yang A akan ada konsekuensi, kalau kita pilih yang B akan ada konsekuensi. Kalau kita pilih abrupt akan ada konsekuensi misalnya terhadap ekonomi yang bisa jadi berubahnya kencang gitu, tapi bisa jadi itu yang kita butuhkan supaya dampak krisis iklimnya nggak terlanjur irreversible, parah banget gitu. Atau kita bilang nggak bisa, ekonominya harus kita jaga dulu, jadi makanya gradual aja perubahannya, tapi ada konsekuensi bahwa dampak iklimnya akan jauh lebih parah. Jadi ngomongin misalnya kekeringannya, banjirnya, itu trade off-nya. Proses politik semestinya adalah pertentangan nilai-nilai trade off ini. Ya, masyarakat Indonesia di dalam kondisi demokrasi yang sangat ideal ya, masyarakat yang memutuskan gitu, gimana gitu, kita pertentangan. Mungkin idealnya akan ada partai-partai yang mengedepankan, enggak, kita butuh aksi yang lebih berani, cepat, karena ini yang dibutuhkan untuk iklim. Bisa jadi ada partai-partai yang, ini saya membayangkan dunia yang ideal banget gitu, ada partai yang bilang, nggak bisa, kita harus gradual. Nah, dibalikin ke voting, itu sebenarnya kan pertentangan pilihan tersebut gitu, nilai-nilai pilihan tersebut. Nah, dalam banyak kita lihat demokrasi-demokrasi yang mungkin lebih apa ya, misalnya lebih dewasa gitu, lebih tua di sekeliling dunia, kan sebenarnya proses politik itu pertentangan nilai-nilai pemikiran tersebut kan gitu. Kalau mau ekstrim, mau saya ngelihat ke Amerika yang paling ekstrim tuh biasanya kayak pro life, pro choice gitu ya. Itu kan pertentangannya, nggak ada yang objectively benar atau objectively salah. Semua ini konsekuensi dari pertentangan nilai. Nah, inilah the beauty of politics sebenarnya gitu kan harusnya. Ini adalah kesempatan pesta demokrasi di mana kita menyuarakan yang menurut kita masuk akal itu yang gradual, atau menurut kita mungkin orang muda banyak yang lebih anxious, enggak, kita harus yang lebih berani cepat gitu. Nah, itu proses yang pertentangan pemikiran. Begitu sudah selesai election, tapi berarti kan yang menjadi administrasi, yang jadi memenangkan proses politik itu berarti dipilih oleh rakyatnya yang bilang enggak, kita maunya gradual gitu. Masuk kita ke proses teknokratis, disitulah proses kebijakan publik masuk. Artinya di level teknokratis itulah ruang objektif. Jadi ya atau relatif lebih objektif lah gitu. Artinya di mana akhirnya pilihannya masuk ke, oh ya, kita udah mutusin di level nilai kita yang gradual, therefore strateginya seperti apa. Nah, disitulah orang-orang teknokratis yang masuk ke sistem, bukan politisi gitu. Karena politisi harusnya nilai yang di-capture atau decision making leadership-nya gitu. Disinilah baru engineer-nya masuk, pebisnisnya masuk di dalam proses teknokratisnya setelah kita putuskan reformis atau gradual atau abrupt tadi. Kalau pertanyaannya diganti jadi kalau saya sendiri percayanya apa? Karena saya mau hidup saya mau hidup dengan nyaman gitu, saya cenderung akan lebih ngarah ke yang kita perlu aksi yang jauh lebih bold dari sekarang gitu. Saya kira kita perlu cerdas dalam memanage transisi. Itu kenapa kita pakai kata kunci transisi ya. Nanti mungkin Kak Detri akan bahas juga gitu. Kenapa kita bilangnya transisi? Karena memang perlu ada perencanaan. Gak bisa kita besok tiba-tiba matiin semua PLTU besok gitu, nggak bisa juga gitu. Tapi secepat apa dan selambat apa tuh ada titik optimalnya gitu. Yang menurut saya sekarang kita belum bold enough misalnya. Itu pertanyaan yang pertama.
Nah mungkin terus kalau ke masyarakat awam kita ngomongin ini dalam konteks politik tuh kayak gimana sih? Nah saya kayaknya ada 3 tipologi isu sebenarnya kalau ngomongin iklim. Jadi ketika kita jadiin satu iklim tuh biasanya kan memang jadi gak relatable ya, kesannya jauh banget gak berini. Tapi kalau kita breakdown ke akar tuh saya kira ada 3 kontekstualisasi dampak iklim yang di tiap daerah tuh beda. Jadi bisa jadi petani itu gak ngomongin perubahan iklim, tapi kekeringan, gagal panen yang dialami itu sudah dialami. Jadi sebenarnya perubahan iklim adalah isu kekeringan dan produksi pertanian gitu. Jadi perubahan iklim adalah pertanian sebenarnya yang perlu dibahas. Kalau kita ngomongin urban centers kayak ya Jakarta terutama tentu saja gitu ya, dan banyak kota-kota lain, masalah utamanya menurut saya adalah energi dan transportasi. Karena disitulah emisi paling besar dari penggunaan energi listrik, power yang kita pakai, dan transportasi, moda transportasi seperti apa yang kita pakai. Jadi urban tuh kemungkinan energi gedung seperti apa yang kita bangun, rumah, efisiensi energi, semua itu urban gitu. Terakhir mungkin ini yang spesifik gitu ya adalah teman-teman di wilayah pesisir. Jadi yang kerja di coastal areas. Jadi coastal problems dari climate change itu spesifik karena kenaikan permukaan air laut dan sebagainya itu adalah masalahnya sendiri. Jadi saya kira arahnya tuh kalau mau mungkin ini jadi makin relevan pilkada gitu ya. Karena di level subnasional gitu akhirnya jadi makin relevan apa nih rencana-rencana politisi lokal untuk tipologi masalah tersebut yang menurut saya jadinya lebih grounded ke masalah yang dihadapi. Kami di tempat kerja kami sebelumnya bahkan sebenarnya pernah nge-develop 18 tipologi dampak iklim Kamanik. Jadi berdasarkan, jadi mana yang lebih terdampaknya dari misalnya hujan dan produksi agri dan segala macam itu ada 18 tipologinya gitu. Nah jadi sebenarnya bisa lebih di-groundkan gitu. Saya makin singkat ke jawaban yang selanjutnya terkait dengan gimana kita, ya tadi ekonomi hijau ini ya gitu, dimana kan kita udah pasti semuanya tuh punya perusahaan juga. Nah bahwa kita udah menerima itu sebagai keniscayaan aja tuh sebenarnya lumayan depressing sih. Kayak kita udah nerima bahwa politisi kita pasti pengusaha. Sebenarnya kalimat dibalik itu kan gitu. Dalam proses politik yang ideal dan saya tidak anti sektor privat tentu saja gitu. Tapi kan harusnya ada dansa antara pengusaha dan penguasa gitu. Karena dansanya tarik ulur di mana penguasa fokusnya bisa jadi memang harusnya fokusnya mereka gitu ya. Maksudnya kayak mendorong pasar, bikin pekerjaan, bikin mekanisme produksi yang paling efisien gitu. Emang fungsi mereka itu. Kemudian ada pemerintah yang fungsinya mengoreksi kegagalan-kegagalan pasar. Maksudnya ada resiko monopoli saya masuk. Ada resiko ini nggak efisien atau dampak lingkungan saya masuk. Kan harusnya dansanya seperti itu. Akhirnya kita deprived of our right to see this dance gitu istilahnya gitu. Karena penguasanya juga pengusaha gitu, penguasaha jadinya. Nah, penguasaha gitu. Nah ketika ini adalah kasusnya gitu, mau nggak mau balik ke yang tadi saya bilang di awal, memang kita perlu agak lebih sensitif terhadap solusi yang ditawarkan gitu. Maksudnya akhirnya benar-benar kita lihat dari berbagai opsi yang ada, dan ini memang ada science-nya behind it sebenarnya gitu kan. Lebih memahami yang mana yang benar-benar solusi jangka panjang, mana yang bisa jadi solusi sementara, nggak apa-apa juga. Mungkin beberapa hal solusi sementara kita ambil, tapi solusi sementara mana yang tidak akan locking us in masalah nanti di jangka panjangnya gitu kan. Nah dari banyak sebenarnya studinya juga, Kak Ditri mungkin juga sangat familiar gitu, industri hijau gitu. Jadi ada analisis misalnya kesempatan industri hijau untuk masing-masing negara tuh beda, yang perlu didorong apa gitu. Mungkin ada yang memang paling, kalau ini kan anak-anak HI ya, harusnya kan ada comparative advantage nih kalau dalam international trade gitu. Yang mana negara yang mungkin lebih emang fokusnya ke sini dan sebagainya. Nah salah satu mungkin kekuatan utamanya Indonesia, terutama dalam natural capitalnya ya. Kalau ngomongin solusi iklim, dari aspek ekonomi itu juga sebenarnya natural capital menarik banget gitu. Kita bisa lihat dalam konteks misalnya alternatif ekonomi yang sifatnya ekowisata dan sebagainya, restorasi dan sebagainya itu jadi menarik untuk dilihat lebih lanjut. Tapi tentu saja sektor-sektor industri lain juga dan itu ya emang harus balik ke studinya. Mungkin Kak Ditri lebih bisa elaborasi lebih lanjut. Terakhir terkait dengan regenerasi aktor, sorry ya Kak Manik, aku agak panjang. Benar gitu tadi, jadi kadang-kadang kan memang itu makanya saya pesannya sama Manik nanti tetap istiqomah ya kalau udah masuk ke sistem, gimana caranya biar tetap nggak ini gitu. Tapi memang perlu reformasi budaya tadi gitu kan Mas Mas Eko Fajar tadi gitu. Gimana caranya kita ngubah. Nah ada argumen bahwa bisa jadi ngubah itu ketika masuknya rame-rame sehingga di dalamnya mau nggak mau jadi berubah. Tapi nggak tahu, maksudnya bisa itu. Tapi
bisa juga ada yang suka bikin argumen kayak oh bikin partai aja baru gitu. Nggak tahu selama transaksi politik yang masih tinggi, partai baru pun jatuh ke dalam siklus yang sama gitu ya kayaknya. Jadi memang ini PR, tapi kalau buat saya balik ke, menurut saya tadi critical mass-nya dulu, ketika votersnya lebih cerdas kita bisa lebih demand lebih baik sehingga yang petinggi-petinggi elit partai politik pun menyadari bahwa mereka harus berubah, kaderisasi harus lebih baik, budayanya harus berubah gitu. Dan tentu saya idealnya undang-undang, kalau mau dipikirin apa yang harus berubah emang undang-undangnya juga gitu. Misalnya harusnya mungkin PAW itu lebih ketat ininya prosesnya, atau ada mekanisme transparansi yang lebih di-push di level undang-undang, itu mungkin Mbak Titik yang jauh lebih ahli dalam konteks itu. Tapi mungkin itu very great questions. Thank you, makasih banyak Kak Afu, tadi sudah terjawab tuntas ya. Terima kasih. Selanjutnya boleh Mbak Titi dulu. Kalau di depan teman-teman tuh jadi optimis ya. Tapi melangkah keluar ke sini terus. Karena saya tuh suka kasih bimtek ke anggota DPRD. Terus komennya satu aja, Mbak Titi, kenapa sih pemilunya nggak ditunda aja biar masa jabatan kita nambah lagi gitu. Atau yang kedua, kenapa sih jual beli suara tuh nggak dilegalkan aja, karena kan jadi makanya saya bilang tuh menetralisir antara yang di dalam sini dengan yang di luar itu yang jadi tantangan buat saya. Saya bergerak di isu pemilu sejak 99, jadi tahun ini tuh udah tahun ke-24 ya. Kalau saya tuh harus lebih sering ketemu teman-teman gitu ya, supaya semangatnya tuh nyala terus gitu. Ya, tapi begini, satu problem besar dari kalau bisa dikatakan iklim politik kita hari ini itu adalah uang. Itu problem terbesar politik kita hari ini. Satu, uang di masyarakat berupa jual beli suara. Jual beli suara itu adalah musuh terbesar elektoral kita hari ini. Karena dia mengubah suara rakyat yang mestinya murni menjadi sesuatu yang bergantung pada uang. 1 dari 7 pemilih pernah ditawari uang untuk ditukar dengan suara mereka. Yang kedua adalah uang lagi. Uang di mana? Uang untuk membiayai kampanye politik. Jadi semua selalu mengeluhkan bahwa pemilu kita mahal. Tapi kawan-kawan coba cek laporan dana kampanye. Tidak mencerminkan argumen soal politik biaya tinggi, tidak ada. Kalau mengecek laporan dana kampanye, biaya politiknya itu semua standar-standar saja. Bahkan kita kaget, kok bisa menang pemilu hanya dengan uang sebegitu. Berarti yang bahaya itu adalah uang ilegal. Uang-uang di area gelap yang tidak bisa diakses oleh transparansi dan akuntabilitas. Dan itu yang paling berbahaya. Dan uang yang ketiga adalah uang untuk pembiayaan politik tadi. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana supaya politik kita bersih, ya satu aja, uangnya bersih, uangnya bersih, uangnya bersih gitu. Nah, terkait dengan misalnya bagaimana kemudian kita berhadapan dengan situasi ini. Kebetulan karena saya angkatan 98 ya. Ada satu pekerjaan rumah besar yang kita nggak selesaikan, yaitu reformasi partai politik. Situasi hari ini, partai politik itu mengakses semua lini kekuasaan. Bukan hanya untuk menang pemilu, DPR, DPRD, kepala daerah, presiden harus lewat jalur partai politik. Posisi apapun independen lembaga negara itu harus masuk lewat partai, minimal lewat fit proper test di DPR. Jadi betul-betul. Tetapi ketika bicara demokrasi internal partai, kalau teman-teman baca undang-undang partai politik, itu disebutkan bahwa partai politik itu rekrutmen DPR, DPRD berbasis kaderisasi yang demokratis, berdasarkan AD/ART partai. Nah ketika ditarik ke AD/ART partai, ada partai yang bilang sepanjang kita satu misi baru 1 hari masuk, udah kader kita itu. Nah jadi ada problem besar adalah kita itu mereformasi hampir semua hal, tapi kita lupa mereformasi yang itu. Padahal partai politik kita kemudian bertransformasi menjadi sangat kuat. Nah polanya kan begini, partai politik butuh uang yang besar untuk membiayai partai. Lalu masuklah pengusaha ke sana, penanam modal, investor politik. Karena dia punya uang, dia menjadi elit atau menguasai struktur di elit partai. Ketika dia menguasai struktur elit partai, dia menentukan rekrutmen politik. Siapa yang mengisi posisi jabatan ini, siapa yang itu. Akhirnya menjadi lingkaran setan di situ. Disitulah kemudian politik kekerabatan, politik dinasti menguat dan seterusnya. Jadi memang kalau kita bicara soal ini, bukan saya mengajak kita untuk pesimis ya. Bagi saya satu ya, ketika kita mendorong lewat reformasi hukum itu agak tersendat, ini yang kami promosikan sejak lama. Undang-undang partai politik itu diubah terakhir kali Undang-Undang nomor 2 tahun 2011, 12 tahun lalu.
Sampai hari ini belum ada perubahan. Banyak dinamika yang tidak bisa ditangkap. Pendanaan politik itu tidak akuntabel loh kepada publik. Dana partai politik itu diaudit oleh kantor akuntan publik yang dipilih sendiri oleh partai politik. Jadi mereka disuruh membuat laporan keuangan, ada arus besar, laporan harian dan lain sebagainya, buku kas begitu. Tetapi auditnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang dipilih sendiri oleh partai politik. Kita tidak punya instrumen untuk mengakses itu selain daripada apa yang disediakan oleh partai politik. Jadi, nah bagaimana menghadapi situasi hari ini? Kok saya percaya ya, lagi-lagi ketika kita, ya nggak boleh putus asa dong ya. Kalau saya berusaha untuk memerankan gerakan sosial dan aktivisme hukum sebisa saya. Karena saya backgroundnya hukum, apa saja ruang hukum yang tersedia bagi publik saya coba. Bisa uji materi ke Mahkamah Konstitusi, ya saya coba berkali-kali. Berkali-kali sukses ditolak, sukses dikabulkan. Ya tetapi minimal itu membuat otoritas itu paham bahwa warga negaranya ada gitu. Betul. Sekecil apapun itu. Walaupun menangnya juga sering begitu. Jadi bagi kita celah-celah itu harus selalu dimanfaatkan. Apapun ruang yang tersedia untuk menunjukkan bahwa kita mampu memproteksi kebijakan yang demokratis, itu harus dimanfaatkan. Yang kedua adalah aktivisme sosial. Jadi tadi kan saya udah bilang ya, ketika partai politik mereka menentukan hukum, mungkin ikhtiar kita sangat sulit kalau tidak ada 100 manik baru kita bisa ubah kebijakan gitu ya. Misal, beri saya 10 manik gitu ya. Masih kurang, nggak cukup 10 manik, 580 manik baru berubah kayaknya. Nah saya di situ melihat ya, sekali lagi saya percaya partai politik itu ada karena kita. Dan momen pemilu itu untuk menunjukkannya. Mungkin kita berproses, tidak bisa langsung semua tunai pekerjaan itu di 2024. Tetapi membangun gerakan sosial, membangun kesadaran masyarakat yang mau punya posisi tawar dengan partai atau dengan caleg, itu emang harus dimulai. Dan musuh besar kita adalah politik uang, terus terang saja. Jadi bagaimana caranya ya, itu yang kemudian walaupun disebut bahwa dampaknya hanya 30%, tetapi itu yang sebagian besar diyakini oleh politisi bisa mengamankan suara mereka. Nah yang terakhir saya kira saya setuju mulai dari desa. Jadi bagaimanapun best practices dari desa itu harus kemudian menjadi pondasi untuk, menurut saya regenerasi politik yang paling genuine itu justru dari desa begitu. Nah selama ini kita masih ada keterputusan ya. Kita nih desa luar biasa, sekarang politisasinya kan mau pemilu 2024 masa jabatan mau dibikin 9 tahun. Dana desa mau dinaikkan. Jadi desa pun sekarang jadi komoditas politik begitu. Nah oleh karena itu desa pun harus kita kawanin, harus kita kawal. Menurut saya justru cara terbaik kita untuk melawan jual beli suara adalah dengan mengelola desa. Oke, nice. Makasih banyak Mbak Titi, luar biasa jawabannya ya. Ini malah agak beban ya. Even 580 manik tapi nggak kepilih juga sama aja. Ya, tapi maksudnya dari tadi saya malah jadi ngerasa dikritik sih sebenarnya ya. Siapa yang ide saya jadi moderator? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi banyak refleksi justru ya. Oke, jawaban terakhir dari Mbak Titi. Silahkan, Saya Mbak. coba singkat aja dan sifatnya melengkapi ya. Setuju banget supaya teman-teman ini ya bisa membawa pesan yang sama pulang. Uang ini jadi masalah kita di dalam sistem perpolitikan kita. Januari tahun ini PPATK menemukan bahwa 4,8 triliun ya tahun 2022 saja itu diduga mengalir ke aktor-aktor politik dari green financial crime. Jadi baru dari satu tipe kejahatan ya, kejahatan finansial lingkungan gitu. Itu 4,8 triliun kalau diakumulasi kali 5 aja udah berapa gitu kan. Nah itu tuh dana-dana yang tidak terlacak, dana-dana yang tidak ada di sistem, dana-dana yang tidak ada sistem akuntabilitasnya. Terus tadi juga sudah disebut, Kak Afu tadi udah menyebutkan dari awal gitu ya, di dalam partai politik sendiri ada semacam peraturan-peraturan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tadi menurut Mbak Titi mungkin bisa dirubah gitu loh dengan ada transparansi dan akuntabilitas dan juga intervensi hukum-hukum tertentu gitu ya. Dan ini sebenarnya peran kita semua untuk mendukung dan mengawal. Tapi saya coba refleksi nih sebagai aktivis lingkungan aja ya, saya kan udah 15 tahunan gitu ya jadi aktivis lingkungan. Ada semacam sekat gitu loh kalau ngomongin isu gitu ya, isu krisis iklim.
itu kita tuh maunya fokus ke isu aja, ke topik aja, terus rada alergi ngomongin politik gitu. Rada alergi karena aduh ribet, apatis gitu, udah keburu apatis duluan. Dan kita juga mungkin karena kita nggak belajar gitu ya dari SMP, SMA mengenai sistem seputar pemilu ini gitu ya. Ketidaktahuannya itu begitu besar, jadi kita memulainya aja udah males gitu loh untuk mempelajari misalnya yang dilakukan Kafu kemarin ya pada saat mulai setup bijak memilih gitu ya, dan mungkin dari sebelumnya adalah mempelajari tuh berbagai sistem yang mendasari pemilihan umum, yang mendasari proses-proses legislasi gitu segala macam. Nah kalau di banyak negara nih yang lebih matang demokrasinya, civic education itu mencakup itu, belajar mengenai kelembagaan negara, belajar mengenai peran mereka spesifiknya apa, belajar mengenai proses-prosesnya seperti apa, dan ikut menilai dan mengawal nih proses ini udah beneran ngasih ruang gak sih buat kita untuk terlibat gitu loh secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mengambil keputusannya atau mengawal keputusannya. Jadi mungkin step pertama adalah kita harus menormalisasi, bicara soal politik, sistemnya, kelembagaannya, serta aturan-aturannya. Kalau ada berita misalnya soal kemarin ini berita yang sebenarnya sumpah menggegerkan banget, bukan hanya soal tertutup atau terbuka ya, tapi bahwa dana kampanye itu tidak perlu dilaporkan. Itu kan menggegerkan banget. Harusnya kita melihat lebih banyak ini loh kemarahan seputar itu, apa-apa nih gitu kan. Kita aja mesti ngelapor SPT tiap tahun gitu kan, rempong banget Nggak gitu seberapa kan. lagi ya. Ini luar biasa hajatan 5 tahun pesta demokrasi kita masa udah nggak perlu dilaporin gimana. Jadi dan saya itu nggak melihat hal itu muncul gitu loh di publik gitu loh, kemarahan itu. Dan dari komunitas kita juga nih yang peduli sama isu krisis iklim, kita harusnya sama-sama marah. Apalagi tadi mengingat 4,8 triliun from green financial crime alone, belum dari direct policy capture gitu loh, hasil langsung karena ada penguasaha gitu kan di dalam pemerintah gitu kan. Kita kan nggak tahu itu dana-dana gitu ya mengalirnya kemana. Jadi kita harus menormalisasi bicara soal politik dan terlibat langsung di aspek politik. Jadi selain kita peduli krisis iklim sebagai topik, kita juga mesti peduli dengan semua mua-mua menyangkut kesehatan demokrasi kita dan sistem demokrasi kita. Putaran pemilihan yang sebelumnya tahun 2019 sempat mencuat isu golput, ya kan, dan itu juga didrive oleh banyak dari mereka yang dari komunitas gerakan lingkungan dan krisis iklim gitu ya, karena memang ada, dan ini justified gitu, kekecewaan gitu ya, kekecewaan sama sistem, kekecewaan sama aktor-aktor politik tertentu, karena sebelumnya kita udah sepenuh hati mendukung terus ternyata ya ampun kok begini hasilnya gitu kan. Jadi memang betul golput itu adalah hak gitu ya kita sebagai pemilih. Tetapi jangan sampai golput itu kemudian merugikan kita sendiri gitu loh. Dimana kita kemudian kehilangan kesempatan buat merubah gitu ya. Bukan hanya merubah dari sisi siapa nih yang nantinya akan naik gitu ya. Tapi juga tadi lebih fundamental lagi kita kehilangan kesempatan untuk merubah shaping sistem yang mendasari pemilihan umum itu sendiri yang kemudian menjadi landasan dari demokrasi kita. Jadi itu yang mau mungkin saya coba tambahkan gitu loh, bahwa memang dalam proses yang sangat imperfect ini kita harus terus terlibat gitu loh dalam upaya untuk menyempurnakannya. Nah tadi soalnya merujuk pada isu ekonomi hijau gitu ya. Ekonomi hijau itu memang perlu di-drive dan saya juga setuju bahwa ketika kita mulai memunculkan bahwa ini secara ekonomi ini mengatasi krisis iklim ini menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya, dan aktornya banyak dan dari situ kemudian terbentuk political mass, tetapi jangan lupa di saat yang bersamaan kita jangan sampai menciptakan rente-rente baru gitu loh. Jadi kita create industri energi terbarukan yang terlibat lo lagi, terus kita melalui proses yang sama yaitu policy capture. Kan sama aja bohong gitu loh. Jadi sistemnya mesti dibenerin juga. Energi terbarukan menjadi jelek gitu, bukan menjadi energi baik ketika prosesnya masih sama dengan business as usual yang mendasari energi-energi kotor sebelumnya. Ini kayaknya waktunya udah mau habis. Jadi terakhir yang regenerasi aktor juga mau kasih pesan bahwa banyak teman-teman kayak Kak Manik ini yang berusaha masuk ya, yang masuk ya, memang kalau dia udah masuk gitu ya. Saya juga mau mengingatkan kita nggak boleh, kita harus bukan hanya mendukung, tapi satu hal lagi yang kita nggak boleh lakukan adalah canceling ya, refleksi pribadi ya. Kita punya budaya jelek canceling people gitu kan, dia masuk politik. Udah ini dia gitu kan, politisi kayak ada kata jelek gitu loh yang melekat pada kata-kata politisi, padahal we need them.
kalau kitanya sendiri nggak mau masuk, kita jangan canceling orang-orang yang berusaha masuk politik, thinking bahwa mereka akan langsung berubah gitu. Kita kasih dulu faith kita ke mereka, nanti kalau misalnya berubah, kita pastikan ada sistem yang bisa keep them accountable, keep them on track, dan juga sistem yang bisa punish mereka, penalize mereka, mempidanakan mereka kalau mereka nanti salah. Itu sebenarnya kuncinya yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Terima kasih penutup yang luar biasa dari Mbak Ditri ya. Makasih banyak, mohon maaf mbak-mbak semua karena waktunya sudah habis. Jadi mungkin jawaban tadi juga sekaligus penutup dari masing-masing narasumber. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua, kita sudah membicarakan banyak sekali. Intinya ada banyak hal yang bisa kita lakukan tapi tentu bukan sendirian, melainkan aksi-aksi kolektif yang kita bisa lakukan bersama-sama. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi karena saya tadi sudah terlanjur bilang pakai pantun di awal, maka saya harus menutup dengan pantun juga. Oke, mohon dibantu ya. Teman-teman semua, oke. Belum. Lihat kapur sedang menyublim. Sambil makan keripik di Cikini. Hati-hati sudah krisis iklim, mari ambil sikap politik lebih berani. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya ingin membantu teman-teman panitia, silakan memberikan souvenir bagi narasumber.